penggugat ini adalah Richard Blazinski aka Rick Blazinski. Menurut jejak digitalnya, Rick Blazinski ini adalah pengusaha kaya raya dari California, Amerika, yang menggugat adik bungsunya Tamara Blazinski. Rick Blazinski ini adalah abang paling tua yang masih hidup saat ini. Jadi yang digugat itu adalah surat pernyataan tahun 2001. Surat pernyataan itu bukan surat perjanjian. Surat pernyataan itu bukan surat kesepakatan. Jadi surat pernyataan itu bisa dibatalkan sepihak kalau mau dibatalkan. Surat pernyataan itu harus disidangkan menurut jurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1988. Surat pernyataan itu harus disidangkan dan harus ada perikatan selanjutnya. Dan yang berikutnya, surat pernyataan itu tidak boleh dalam ancaman atau tekanan. Nah, kenapa saya bilang tekanan itu bukan secara fisik ditekan, tapi secara psikologis tekanannya. Tekanannya itu apa? Orang tua bapaknya meninggal, bapaknya Tamara meninggal bulan November tahun 2001. Surat pernyataan itu di bulan Desember, belum 40 hari bapak meninggal, abang paling tua ini datang untuk meminta adiknya bertanggung jawab membayar rumah sakit. Nah, ini bertanggung jawabnya, pertanyaannya kenapa kepada adik bungsunya? Kan masih ada saudara-saudara, mereka bersaudara berlima. Berarti masih ada 3 lainnya. Kenapa hanya kepada adik? Ini harus diuji kan gitu. Jadi ini bukan pinjaman untuk makan, bukan pinjaman untuk hidup atau pinjaman buat usaha, tidak. Ini membayar rumah sakit bapaknya, menurut gugatannya begitu. Jadi ini masih mesti diuji. Nah, berikut juga mengenai kami meminta di dalam mediasi berikut, karena dalam hukum acara peradilan ada mediasi. Kami meminta untuk pihak penggugat prinsipalnya juga hadir di dalam mediasi. Mari kita duduk bicara. Ingat loh, energi kami sangat low sekali. Energi kami Tamaranya sangat low sekali. Yang pertama, apabila mediasi gagal, maka kami mencadangkan untuk melakukan gugatan. Apa? 19 tahun Tamara tidak pernah diundang. Bagaimana bisa timbul akta-akta? Syarat sahnya RUPS, akta itu diterbitkan adanya rapat umum pemegang saham biasa atau rapat umum pemegang saham luar biasa. Syarat sahnya RUPS itu harus ada undangan yang patut, yang kedua quorum, yang ketiga keputusan rapat, yang keempat risalah rapat. Kalau tidak diundang secara patut, bagaimana bisa quorum? Kan gitu. Ini kami bisa batalkan. Kalau ini dibatalkan, kami bisa gugat, kami bisa laporkan bahwa ini diduga palsu, keadaan palsu, karena tidak pernah Tamara diundang secara patut. Benar, pernah diundang 3 kali di koran, melalui koran. Sementara tahu alamat, kenapa diundang melalui koran? Kalau dianggap 3 kali ini sah, kalau 19 kali tidak pernah, ada 19 kali RUPS, baru 3 kali, yang 16 kali kemana? Jadi sekali lagi bahwa ini tidak begitu aturan-aturannya. Perusahaan itu dijalankan harus ada kaidah-kaidah yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Yang kedua, imperatif atau keharusan pemegang saham diundang. Disampaikan bahwa Tamara tidak peduli kepada hotel. Tamara hanya mau minta dividen-dividen. Bagaimana mau peduli, diundang aja enggak? Ini logika berpikirnya di mana? Jadi begini, awalnya klien kami tidak ada niatan untuk menggugat saudaranya sendiri. Apalagi ini kan masalah keluarga. Sebenarnya masalah ini bisa dibicarakan secara kekeluargaan. Tidak perlulah sebenarnya melakukan gugatan atau apapun. Tetapi awalnya ini dimulai oleh Tamara sendiri. Saat itu pada tanggal 6 Desember 2021, Tamara bersama lawyernya melakukan membuat LP laporan pidana kepada klien kami, yaitu di Polda Jawa Barat. Nah, sampai saat ini perkara itu masih tingkat lidik. Kami justru menunggu 19 tahun setelah
kami melaporkan di kepolisian karena deadlock pembicaraan dengan para pihak baru disepakati untuk ya sudah kita jual hotel ini sama-sama. Makanya saya menghimbau kita duduk sama-sama, sudahi semuanya karena kami akan lawan secara hukum. Buat apa? Tamara sangat tenang ya. Tamara ini mak-mak yang jualan nasi, yang mencari penjualan 1 juta sehari aja butuh effort. Kalau kita bicara 1 juta, 2 juta berarti keuntungan itu 200.000, 20% saja. Keuntungan normal bisnis 200.000 atau 400.000 sehari, butuh perjuangan yang tidak mudah, butuh belanja ke pasar. Beliau sangat tenang sekali, beliau serahkan semua kepada Allah, kepada Tuhan, untuk yakin bahwa keadilan itu akan ada untuk dia. Sekali lagi, yang kita minta adalah sesuai dengan kesepakatan di kepolisian, dihadiri oleh pihak penyidik untuk ya sudah jual hotel sama-sama. Tiba-tiba ada gugatan mengenai itu. Pasti ngedrop adalah cerita sedih ini itu ada, tapi untuk detailnya persisnya kayak gimana, apa yang terjadi di situ rasanya kurang tahu gitu ya, update kayak gimana. Tapi ya itu, ya alhamdulillah mamanya juga tetap kuat dan dia berjuang terus. Kalau perkembangannya persisnya kayak gimana sih rasanya kurang tahu gitu ya persisnya, tapi ya masih rasanya mau yang terbaik buat mama. Ya doa terus semoga diberikan kelancaran, kemudahan dan yang terbaik lah. Agenda selanjutnya sidang pertama, ya kami akan hadir, kami akan minta gugatan karena hampir saat ini kami belum mendapatkan gugatan apa-apa, dan setelah itu maka akan masuk kepada mediasi. Nah, di dalam mediasi itulah kami akan bilang, ayo mari kita duduk tenang-tenang, kita bicara jalan keluar yang terbaik, jual saja hotel, bagi sesuai porsi, habis kita bersaudara saja, kita bisa berbisnis bersama-sama. Itu harapan kami. Di mediasi, klien kami sudah konfirmasi apabila tidak halangan akan hadir. Tapi tanggal 8 ini kami juga akan hadir untuk sidang pertama. Sidangnya menurut pengadilan tanggal 8 ya Februari. Tamara hanya tersenyum dan dia hanya tersenyum kecil aja, ya beginilah gitu. Ya kita harus hadapi, mau bagaimana. Tamara hanya tersenyum saja. Dia bilang bahwa Bang Johan mengerti kan kenapa saya tidak mau tanda tangan surat utang seperti ini. Waktu itu datang surat utang tahun 2019 ke depan rumah Tamara, dibawa oleh Direktur Utama Hotel Bukit Indah untuk tanda tangan dengan jaminan hotel. Pinjamannya kalau saya tidak salah 1 miliar rupiah. Tamara tidak mau tanda tangan karena seperti ini akan terus diputar-putar keadaan itu. Itu yang berdasarkan itulah kami buat laporan karena kami deadlock dalam negosiasi sebelum. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.